Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kesuksesan luar biasa yang diraih oleh Veda Ega Pratama dengan berhasil melakukan comeback dan mengakhiri balapan di posisi P4 menjadi perbincangan besar di kalangan penggemar motorsport. Hasil tersebut dianggap sangat spesial karena ia mampu bangkit di tengah situasi yang sejak awal balapan sudah berjalan sangat sulit dan penuh tekanan. Sejak awal start, Veda Ega sebenarnya sudah menghadapi kondisi yang tidak mudah. Ia mencoba melakukan manuver agresif untuk melewati beberapa pembalap di depannya demi merebut posisi ideal sejak awal lomba. Targetnya jelas, mengamankan posisi depan agar bisa bersaing di grup terdepan sejak lap-lap awal. Namun, situasi berubah drastis ketika momen paling menegangkan terjadi di awal balapan. Sebuah insiden hampir menyebabkan crash besar tepat di depan mata Veda Ega. Dalam kecepatan tinggi dan ruang yang sangat sempit, ia tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Banyak yang menyebut momen itu sebagai salah satu situasi paling mengerikan dalam balapan tersebut. Beruntung, dengan refleks dan kontrol motor yang sangat presisi, Veda Ega berhasil melewati insiden itu dengan cara yang sangat cerdas. Ia tidak hanya menghindari potensi kecelakaan, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan dan melanjutkan balapan tanpa kehilangan kendali sepenuhnya. Momen itu menjadi titik krusial yang menentukan jalannya race. Meski berhasil selamat, dampak dari insiden tersebut tetap terasa besar. Posisi Veda Ega langsung merosot drastis dari P6 hingga turun ke P14. Situasi ini membuat peluangnya untuk bersaing di grup depan sempat terlihat sangat berat. Bahkan banyak yang mengira balapannya akan sulit kembali ke jalur podium. Namun justru di titik itulah mentalitas Veda Ega benar-benar diuji. Ia tidak menyerah pada keadaan dan perlahan mulai melakukan comeback yang konsisten. Satu persatu lawan berhasil ia lewati dengan ritme balap yang semakin stabil dan agresif terukur. Perlahan tapi pasti, Veda Ega kembali menembus barisan tengah hingga akhirnya masuk ke kelompok yang lebih kompetitif. Performa ini membuat banyak penonton terpukau karena ia mampu bangkit dari situasi yang hampir merusak seluruh balapannya. Akhirnya, kerja keras tersebut terbayar lunas ketika ia berhasil mengamankan posisi finish di P4. Hasil ini bukan hanya sekedar angka di klasemen, tetapi simbol dari ketenangan, keberanian, dan kemampuan membaca situasi dalam kondisi paling menegangkan. Banyak pengamat menilai bahwa comeback ini menjadi salah satu performa paling berkesan Veda Ega. Dari insiden hampir crash di awal balapan hingga merosot jauh ke belakang, ia mampu mengubah cerita menjadi hasil yang sangat terhormat di garis finish. Kesuksesan ini pun semakin memperkuat reputasinya sebagai pembalap yang tidak mudah menyerah dalam tekanan besar. Balapan tersebut menjadi bukti bahwa dalam dunia motorsport, satu momen bisa mengubah segalanya. Dan Veda Ega mampu menjawab tantangan itu dengan cara yang sangat matang dan berkelas. Sejumlah analis menyebut bahwa kunci utama kebangkitan Veda Ega terletak pada kemampuannya mengelola resiko setelah insiden hampir crash di lap awal. Ketika banyak pembalap cenderung panik setelah turun ke posisi P14, Veda justru mengambil pendekatan yang lebih tenang dan terukur. Ia tidak memaksakan overtake agresif di setiap tikungan, melainkan memilih momen yang benar-benar memiliki peluang aman dan bersih. Dari sudut pandang strategi, Veda mulai mengubah gaya balapnya menjadi lebih race management oriented. Ia fokus pada konsistensi lap time dibandingkan sekedar mengejar posisi secara instan. Pendekatan ini membuatnya perlahan tapi pasti kembali mendekati grup di depannya tanpa menguras ban secara berlebihan. Banyak pengamat menyebut ini sebagai keputusan krusial yang menyelamatkan peluang finish di posisi atas. Selain itu, Veda juga dinilai sangat cerdas dalam membaca pola lawan. Ia memanfaatkan slipstream di trek lurus dan menghindari duel keras yang tidak perlu di fase awal comeback. Setiap kali ada celah kecil, ia masuk dengan presisi tinggi, tetapi langsung kembali menjaga ritme begitu posisi berhasil diamankan. Ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya cepat, tetapi juga sangat disiplin secara strategi balap modern. Dari sisi teknis, tim juga disebut memainkan peran penting dalam membantu Veda menemukan setelan motor yang lebih stabil setelah insiden awal. Penyesuaian kecil pada grip dan distribusi tenaga membuatnya lebih percaya diri di tikungan panjang, yang kemudian menjadi area di mana ia paling banyak melakukan overtaking bersih. Para pengamat juga menyoroti aspek mental sebagai faktor pembeda. Setelah kejadian hampir crash di awal balapan, banyak pembalap biasanya kehilangan fokus. Namun Veda justru menjadikan momen itu sebagai reset mental, seolah memulai ulang balapan dari nol tanpa membawa beban kesalahan sebelumnya. Inilah yang membuat ritmenya kembali naik secara bertahap namun konsisten.
Strategi akhir yang paling menarik adalah bagaimana Veda memilih untuk menyerang di waktu yang tepat. Alih-alih terburu-buru mengejar P3, ia menjaga energi dan ban hingga fase akhir balapan. Ketika kompetitor mulai mengalami penurunan grip, Veda justru berada dalam kondisi paling stabil, sehingga mampu memangkas jarak dengan cepat dan mengamankan posisi P4. Gabungan antara pengelolaan resiko, kecerdasan membaca situasi, serta disiplin strategi inilah yang membuat comeback Veda Ega dianggap sangat matang. Para pengamat bahkan menyebut bahwa balapan ini menjadi contoh bagaimana pembalap muda tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga kemampuan berpikir taktis di bawah tekanan tinggi. Pada akhirnya, hasil P4 bukan hanya soal keberuntungan atau kecepatan semata, tetapi hasil dari keputusan-keputusan kecil yang tepat di setiap lap. Dan dalam balapan yang penuh drama itu, Veda Ega berhasil membuktikan bahwa strategi yang tenang bisa mengalahkan kekacauan yang terjadi di lintasan. Namun yang tidak banyak disadari publik ada rahasia kecil di balik kebangkitan tersebut yang justru menjadi kunci paling menentukan. Veda Ega disebut melakukan perubahan halus pada cara ia membaca data balapan secara real time. Ia tidak lagi terpaku pada posisi lawan di depan, tetapi fokus pada delta waktu per sektor. Dengan cara ini, ia bisa mengetahui di bagian mana ia benar-benar lebih cepat tanpa harus mengambil resiko berlebihan di semua tikungan. Selain itu, ia juga menerapkan strategi two-phase attack. Fase pertama hanya untuk stabilisasi dan recovery ritme setelah insiden, dan fase kedua baru untuk menyerang secara progresif ketika ban lawan mulai menurun performanya. Pendekatan ini membuat setiap overtake yang ia lakukan terasa lebih efektif dan minim resiko. Rahasia lainnya adalah kesabaran ekstrim dalam menunggu momen. Banyak pembalap muda cenderung terburu-buru setelah turun posisi, tetapi Veda justru membatasi dirinya untuk tidak melakukan manuver sebelum jarak aman benar-benar terbentuk. Ia memilih kehilangan waktu sepersekian detik daripada mengambil resiko crash kedua. Strategi akhir yang paling menarik adalah bagaimana Veda memilih untuk menyerang di waktu yang tepat. Alih-alih terburu-buru mengejar P3, ia menjaga energi dan ban hingga fase akhir balapan. Ketika kompetitor mulai mengalami penurunan grip, Veda justru berada dalam kondisi paling stabil, sehingga mampu memangkas jarak dengan cepat dan mengamankan posisi P4. Gabungan antara pengelolaan resiko, kecerdasan membaca data, kesabaran taktis, serta disiplin strategi inilah yang membuat comeback Veda Ega dianggap sangat matang. Para pengamat bahkan menyebut bahwa balapan ini menjadi contoh bagaimana pembalap muda tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga kemampuan berpikir seperti engineer di atas motor. Pada akhirnya, hasil P4 bukan hanya soal keberuntungan atau kecepatan semata, tetapi hasil dari keputusan-keputusan kecil yang tepat di setiap lap. Dan dalam balapan yang penuh drama itu, Veda Ega berhasil membuktikan bahwa strategi yang tenang bisa mengalahkan kekacauan yang terjadi di lintasan. Salah satu pengamat bahkan memberikan ucapan yang cukup tegas namun penuh kekaguman. Ini bukan sekedar balapan bagus, ini adalah balapan yang menunjukkan kecerdasan. Veda tidak hanya cepat, tapi dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus menunggu. Itu level pembalap yang sudah sangat matang. Pengamat lain juga menambahkan, kalau dia panik setelah insiden awal, mungkin ceritanya selesai di P14. Tapi dia justru memilih tenang. Itu yang membedakan pembalap biasa dengan pembalap besar. Pada akhirnya hasil P4 bukan hanya soal keberuntungan atau kecepatan semata, tetapi hasil dari keputusan-keputusan kecil yang tepat di setiap lap. Dan dalam balapan yang penuh drama itu, Veda Ega berhasil membuktikan bahwa strategi yang tenang bisa mengalahkan kekacauan yang terjadi di lintasan. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir, Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan,
kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sport sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.